Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tentang codingan-codingan kami yang kami buat, yaitu project UAS Grafika Komputer, yang dimana program yang kami buat adalah simulasi jam analog 3 dimensi dengan interaksi zoom, rotasi, pan, dan juga animasi gear. Yang dimana tujuan dari pembuatan simulasi jam analog ini untuk memberikan pemahaman yang lebih interaktif dan realistis mengenai konsep pemodelan objek 3 dimensi, serta penerapan transformasi geometris pada grafika komputer. Nah, adapun saya di sini untuk menjelaskan kode-kode yang ada di dalam nantinya, dan ada teman-teman saya juga, ada Zahra, Hasnider, dan juga Rangga yang akan ikut serta menjelaskan kode-kode yang ada di dalam video nantinya. Nah, untuk deskripsi programnya itu, kami membuat program ini menggunakan OpenGL 3 dimensi untuk membuat 3 dimensi dan JLUT, yang dimana jam akan ditampilkan dalam bentuk objek 3 dimensi yang terdiri dari permukaan jam, angka Romawi, serta jarum, jam, menit, dan detik yang bergerak mengikuti waktu nyata atau secara real time. Nah, untuk implementasi transformasinya ada 3 tahapan, yaitu translasi, rotasi, dan juga scaling yang ada di dalam kode-kodenya nanti. Nah, untuk cuplikan kodenya, penjelasan mengenai tentang kode dari line pertama hingga akhir akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut adalah videonya. Baik, langsung saja di bagian pertama ini ada include GL glute.h ini untuk mengimpor library JLUT untuk Windows, input keyboard, mouse, dan loop OpenGL. Lalu di bagian ini mengimpor JLU untuk objek bantu seperti silinder dan disk. Lalu di bagian .h ini untuk mengimpor fungsi matematika, sin dan cos. Lalu di bagian time.h ini digunakan untuk mengambil waktu sistem. Nah, di bagian include system ini untuk library C++ untuk struktur waktu. Lalu di bagian if ini mengecek apakah konstanta MP sudah ada. Lalu di bagian define ini mendefinisikan nilai P. Di bagian endif ini penutup pengecekan. Lalu di bagian float last mouse X ini untuk menyimpan posisi terakhir mouse. Lalu di bagian ball left button down ini yaitu status tombol kiri mouse. Lalu ball right button down ini status tombol kanan mouse. Nah, di bagian float campaign X ini itu yaitu untuk menggeser kamera ke kiri dan ke kanan. Di bagian float campaign ini ya menggeser kamera ke atas atau ke bawah. Nah, di bagian float rot X ini yaitu sudut rotasi kamera X dan Y. Di bagian float zoom sama dengan negatif 6,0 f ini untuk jarak kamera terhadap objek. Nah, di bagian float gear rotation ini untuk menyimpan sudut rotasi roda gigi. Baik, selanjutnya di bagian void raw cylinder ini fungsinya untuk menggambar silinder. Lalu glue quadric ini untuk membuat objek kuadrik. Lalu glue silinder ini menggambar silinder dengan kehalusan tinggi. Lalu JLU delete ini untuk menghapus kuadrik dari memori. Lalu di bagian float draw disk ini untuk fungsinya untuk menggambar lingkaran datar. Lalu glue quadric yang di bagian cut ini membuat kuadrik baru. Lalu glue disk ini menggambar disk dengan radius tertentu. Lalu di bagian glue delete ini menghapus kuadrik. Nah, di bagian ini void draw hex circle ini untuk yaitu fungsinya untuk membuat cincin tebal pada jam. Nah, di bagian ini GL color ini untuk mengatur warna cincin jam. Lalu selanjutnya di bagian integer segmen ini untuk jumlah segmen lingkaran yaitu ada 100. Nah, lalu float Z ini yaitu posisi kedalaman objek.
Nah, di bagian GL begin ini untuk mulai menggambar strip segitiga. Di bagian perulangan ini fungsinya untuk membentuk lingkaran. Lalu float angle ini untuk menghitung sudut tiap segmen. Nah, di bagian float X ini sama dengan choose angle ini fungsinya untuk koordinat X lingkaran. Di bagian float Y yaitu koordinat Y lingkaran. Lalu GL vertex ini titik sisi luar cincin. Lalu di bagian GL vertex ini titik sisi dalam cincin. Nah, di bagian GLN ini yaitu untuk mengakhiri proses menggambar. Baik, selanjutnya di baris bagian float draw text ini, float X, float Y, float Z, dan const char itu untuk mendefinisikan fungsi draw text untuk menentukan teks angka Romawi jam di posisi 3D. Di selanjutnya di bagian GL raster post ini menentukan posisi awal teks di koordinat 3D OpenGL. Semua karakter akan digambar mulai dari titik ini. Nah, selanjutnya di bagian for ini di bagian perulangan ini untuk membaca setiap karakter dalam string sampai karakter akhir. Nah, di bagian JLUT bitmap karakter ini yaitu untuk menggambar satu karakter teks menggunakan font yaitu Times Roman dengan ukuran 24. Selanjutnya di bagian void draw gear ini untuk mendefinisikan fungsi untuk menggambar roda gigi 3D. Parameternya itu ada inner radius itu lubang tengah, yang dimana outer radius itu radius luar, dan width itu ketebalan gear, lalu teeth itu jumlah gigi, lalu di bagian top depth ini ukuran giginya. Di bagian glue quadric ini yaitu membuat objek kuadrik GLU untuk menggambar silinder dan disk. Nah, di bagian G-color ini yaitu mengatur warna rose gold, merah keemasan untuk gear. Lalu di bagian GL push matrix ini untuk menyimpan matriks transformasi saat ini ya supaya tidak mempengaruhi objek lain. Selanjutnya di bagian GL translatif ini untuk menggeser gear ke belakang setengah ketebalannya agar posisi tengahnya ya tepat. Lalu di bagian GLU silinder ini yaitu menggambar silinder lubang tengah gear. Lalu GL silinder di bagian ini untuk menggambar badan utama gear. Lalu GL disc menutup bagian depan gear dengan disc. GL push matrix ini untuk menyimpan matriks lagi untuk yang di belakang. Nah, di bagian GL translatif ini untuk menggeser ke belakang sejauh ketebalan gear. Nah, GL disc ini menutup bagian belakang gear. Lalu GL pop matrix mengembalikan matriks sebelum disc belakang. Di bagian GL pop matrix ini juga mengembalikan matriks sebelum badan gear. Baik, selanjutnya di bagian perulangan ini untuk menggambar setiap gigi gear. Lalu di bagian float angle ini yaitu menghitung sudut posisi gigi berdasarkan indeks. Lalu di bagian GL push matrix ini untuk menyimpan matriks sebelum transformasi gigi. Lalu selanjutnya GL rotatif ini untuk memutar gigi ke posisi sudut yang benar. Lalu di bagian GL translatif ini untuk memindahkan posisi gigi ke tepi gear. Selanjutnya di bagian GL skalif ini mengatur ukuran gigi gear. Lalu JLUT solid ini menggambarkan kubus solid sebagai gigi gear. Nah, di bagian GL pop matrix ini mengembalikan matriks setelah satu gigi selesai. Selanjutnya di bagian GL color ini ada 0,5, 0,3, 0,25 ya. Itu untuk mengubah menjadi coklat gelap untuk poros tengah. Di bagian GL push matrix ini untuk menyimpan matriks transformasi. Nah,
Di bagian GL translatif ini yaitu ada 0,0, terus ada lagi 0,02, yaitu sedikit menggeser poros ke depan agar terlihat. Nah, GL disk ini untuk menggambar disk poros tengah gear, lalu GL pop matrix di bagian ini untuk mengembalikan matriks. Di bagian ini jilid delete quadric ini untuk menghapus quadric dari memori, yaitu supaya mencegah memori leak. Nah, di bagian void drawing lights ini di mana ada float radius dan integer count itu untuk mendefinisikan fungsi untuk lampu LED melingkar di pinggir jam. Nah, di bagian GL float emission ini yaitu ada 0,9, 0,8, 0,6, 1,0 itu untuk mendefinisikan warna cahaya emisi, yaitu kayak ada efek menyalanya. Nah, di bagian GL float ini nilai emosi 0, yaitu mati. Nah, di bagian GL material ini ada GL front, GL emission, terus emission itu untuk mengaktifkan efek menyala pada materialnya. Nah, di bagian GL color 3F ini ada 1,0, 0,95 dan 0,8 itu untuk memberi warna lampu putih keemasan pada jam. Baik, selanjutnya di bagian void drawing lights itu ada float radius dan integer count itu fungsinya untuk lampu kecil melingkar di tepi jam, yaitu efek LED-nya itu ya cahaya dekoratif. Nah, selanjutnya di bagian GL float emission itu warna emisi cahaya, lampu terlihat menyala walau gelap. Lalu di bagian GL float no emission itu untuk mematikan efek cahaya setelah selesai. Lalu GL material, GL front itu mengaktifkan efek cahaya pada material objek. Di bagian GL color ada 1,0, 0,95 dan 0,8 itu untuk warna bola lampu, yaitu warna putih kekuningan. Lalu di bagian perulangan ini loop ini untuk membuat lampu sebanyak count. Lalu di bagian float angle itu menghitung sudut agar lampu tersebut melingkar sempurna. Nah, di bagian float X dan float Y itu untuk menghitung posisi X dan Y lampu berdasarkan lingkaran. Nah, di bagian PL push matrix ini GL translatif, jilid solid, terus GL pop matrix itu untuk menggambar bola kecil lampu di posisi tersebut. Nah, di bagian GL material ini GL front yaitu untuk mematikan efek cahaya agar tidak memengaruhi objek lain. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan fungsi yang mengatur tampilan utama jam analog 3D dan pergerakan jarumnya. Pertama, pada fungsi draw clock face, program membentuk seluruh komponen jam, kemudian dibuat menggunakan objek disk dengan warna terang sebagai latar utama. Nah, di bagian tengah jam terdapat gear yang diputar secara terus-menerus menggunakan variable gear rotation, sehingga memberikan efek mekanis. Selanjutnya, bagian bodi jam digambar secara bertahap, mulai dari cincin luar, bodi samping, bezel depan dan belakang, hingga ring lampu serta tanda menit. Tanda menit dibuat berjumlah 60 dengan perbedaan ketebalan antara penanda jam dan penanda menit agar lebih mudah dibaca. Nah, pada bagian depan jam juga ditampilkan angka Romawi dari 1 sampai 12. Posisi angka ditentukan berdasarkan perhitungan sudut lingkaran sehingga tersebar secara merata. Berikutnya terdapat fungsi draw hand yang digunakan untuk menggambar jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Masing-masing jarum memiliki panjang, ketebalan, dan warna yang berbeda sebagai pembeda. Selanjutnya, pada fungsi display berperan sebagai fungsi utama untuk menampilkan seluruh objek ke layar. Pada fungsi ini diterapkan transformasi interaktif sehingga tampilan jam dapat diputar, digeser, dan diperbesar sesuai input dari mouse dan keyboard.
Program kemudian mengambil waktu dari sistem dan mengubahnya menjadi sudut rotasi sehingga jarum jam bergerak secara otomatis mengikuti real time atau waktu nyata. Terakhir, fungsi keyboard digunakan untuk mengatur kontrol tambahan seperti tombol Q dan E untuk zoom in dan zoom out serta rotasi menggunakan tombol W, A, S, dan D. Demikian penjelasan untuk bagian tampilan jam dan pergerakan jarum jam. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang penjelasan kode lanjutan dari teman saya. Saya mulai dari di line 349. Di sini ada float min angel yang dimana float itu adalah tipe data, min angel itu adalah variabelnya. Isinya adalah min unit dikali 6 0.0f ditambah second dikali 0,1f, yang dimana maksudnya itu adalah menit kita kali dengan 6 derajat ditambah kontribusi dari detik, yaitu 6/60 sama dengan 0,1. Terus selanjutnya adalah float hour angel, itu sama dengan min hour 24 modulus 12 dikali 30,0f ditambah minute dikali 0,5f, yang dimana ini tuh jam kita kali dengan 30 derajat kita tambah dengan kontribusi dari menit, yaitu 30/60 sama dengan 0,5. Terus gambar jarum, yang dimana kode untuk gambar jarum itu yang pertama adalah draw hand. Ini untuk pengkodean mengenai tentang warna dan bentuk jarum ya. Di sini ada 1,2,1, second angel itu 0,8 0,4 sama 0,4 untuk jarum detik itu merah tipis. Begitupun selanjutnya hingga di jarum jam yaitu coklat tebal. Terus di sini ada glue swap buffers, ini untuk tukar buffer untuk menampilkan hasil gambarnya. Terus selanjutnya adalah fungsi timer untuk animasi refresh. Di sini adalah void timer yang isinya int value, yang dimana di sini ada gear rotation itu plus sama dengan 0,5f. Maksudnya itu gear rotation itu sama dengan gear rotation kita tambah dengan 0,5f. Yang dimana ini untuk gear berputar pelan sebanyak 0,5 derajat itu per frame-nya. Terus ada kondisi apabila si gear rotation ini lebih dari 360, maka si gear rotation-nya itu kita akan kurang sama dengan 360 atau kita reset apabila dia lebih besar dari 360. Terus ada glue post red display, ini untuk red draw scan atau kita panggil display. Terus glue timer punch 16, timer, 0 ini untuk atur timer lagi untuk 16 meter per second berikut. Terus untuk selanjutnya adalah handler untuk input keyboard biasa. Yang pertama adalah void keyboard, yang dimana isinya itu adalah unsigned char key, intx sama inty. Nah di sini kita menggunakan seed cache. Di sini ada cache key TT2 zoom plus sama dengan 0,2, lalu kita break ini untuk kode zoom out. Untuk zoom in itu ada case E, yang dimana apabila kita mengetik dari keyboard atau kita pencet tombol di keyboard, tombol Q, maka dia akan terzoom, dan jika E itu maka dia akan zoomnya itu bakalan berkurang atau dia terzoom in. Terus untuk W, S, A hingga D itu tuh untuk rotasinya, yang dimana jika kita pencet bagian W dia akan rotasinya ke atas, kalau S itu ke bawah, kalau A itu ke kiri, dan D itu untuk ke kanan. Terus kita glue post red display lagi, ini untuk menggambar ulang scan setelah perubahan. Terus selanjutnya handler untuk input tombol special atau panah. Di sini ada void special case yang isinya intk, intx sama inty. Terus ada float pen speed yang diinisialisasikan dengan 0,2f. Terus switch case kita pakai lagi. Di sini pertama adalah case glued key up. Terus isinya itu cam pen y plus sama dengan pen speed, lalu kita break. Nah ini kode untuk kita geser di tombol keyboard kita, tombol panah atas, bawah, kanan, kiri. Ini untuk kodenya. Kita menggunakan switch case juga, yang apabila setelah kita pencet itu dia akan di break terlebih dahulu lalu berlanjut. Terus kita lagi-lagi ketik glue post red display, ini untuk menggambar ulang scan setelah perubahan. Terus selanjutnya handler event untuk klik mouse. Yang pertama itu ada void mouse, yang isinya adalah ada int button, ada state, dan intx dan y. Nah ada kondisinya itu apabila si button itu sama dengan glue left button,
maka si left button down-nya ini state-nya itu glued down. Nah, ini akan di set status klik kiri. Terus yang di byte untuk kanan, nah ini untuk menyimpan posisinya, yaitu last mouse sama dengan X. Ini simpan posisi X mouse, dan begitupun dengan Y. Terus selanjutnya handler event pergerakan mouse saat tombol ditekan atau drag. Di sini ada motion, void motion yang isinya int X dan Y. Terus ini float dx nya itu sama dengan X kita kurang dengan last mouse Y yang di atas ini. Ini untuk menandakan perbedaan gerakan X dan Y yang bagian bawah. Terus masuk kondisi untuk drag kiri untuk rotasi kameranya. Apabila si if-nya ini, si left button down-nya ini, itu rotasinya itu kita plus sama dengan dx dikali 0,5 f, dan begitupun dengan yang rotasi X di bawah. Terus selanjutnya itu kondisi right button down yang di atas ini untuk drag kiri, sedangkan yang di bawah itu drag kanan. Nah, untuk di bagian drag kanan itu campaign X itu kita plus sama dengan dx kita kali dengan 0,005 f. Terus begitupun yang bagian bawah campaign Y kita kurang sama dengan dy kita kali 0,005 f. Ini Y terbalik, jadi kita kurangi. Terus hasil akhirnya itu last mouse-nya itu sama dengan X, ini untuk memperbarui posisi mouse terakhir, dan begitupun dengan Y. Lalu pakai glued post red display lagi. Terus fungsi inisialisasi pengaturan OpenGL. Di sini ada void init, GL enable, isinya itu GL dev test, ini untuk mengaktifkan dev buffer untuk renderin 3D yang benar. Terus GL enable, GL lighting untuk aktifkan pencahayaan. Terus GL enable GL light untuk aktifkan sumber cahaya 0. Terus di sini untuk definisi properti cahaya, GL float light pose itu menggunakan array satu dimensi, yang dimana isinya adalah 2,0, 2,0, 3,0 hingga 1,0. Terus selanjutnya like ambient ini untuk cahaya sekitar minimal. Untuk like diffuse ini isi kodenya, ini untuk cahaya terdispersi atau cahaya utama. Terus yang di bawah ini yang like specular, ini untuk cahaya spekular atau kilauan. Terus selanjutnya untuk atur karakteristik cahaya, ini ada GL like TFV, ini ada kodenya sama ke bawah, ini untuk mengatur karakteristik cahaya 0. Terus selanjutnya material menkilap untuk efek kilau, ini adalah kodenya, yang dimana ada GL float made specular yang tadi di atas. Terus kita made sinusnya itu kita setting dengan 50,0, ini untuk tingkat kilauannya. Terus ini selanjutnya yang bagian bawah ini GL enable GL color material untuk izinkan warna material diatur dengan GL color. Terus yang di bawah ini untuk warna material control ambient dan diffuse. Terus menaruh GL clear color, ini untuk warna background lembut atau warna krem. Nah, selanjutnya fungsi yang dipanggil ketika jendela diubah ukurannya. Ini ada GL viewer untuk menyesuaikan viewer dan ukuran jendela. Ini untuk beralih matriks proyeksi. Ini untuk proyeksi perspektif 3 dimensi, dan ini beralih kembali ke matriks model view. Ini adalah penjelasan selanjutnya lagi mengenai tentang fungsi utama program, dimana ini untuk inisialisasi GLUT nya glut init, ini untuk mengatur mode display atau double buffer RGB di buffer. Terus ini untuk atur ukuran jendela, glut init window size 900 dan 700, dan ini untuk jendelanya. Terus ini untuk setup awal grafis. Terus selanjutnya adalah daftarkan fungsi callback. Nah, semua ini ada fungsi-fungsi yang dipanggil untuk menggambar, yaitu untuk display. Ini fungsi yang dipanggil saat ukuran jendela berubah, yaitu reshape fonts, dan begitupun juga semuanya ke bawah. Ini adalah fungsi-fungsi yang kita gunakan di atas tadi. Terus ini cool timer
itu isinya 0, timer, 0. Ini kita mulai animasi dengan timer. Terus JLUT main loop, itu jalankan loop utama JLUT, terus kita return untuk mengakhiri program. Mungkin hanya itu saja penjelasan program dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.